在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat ke arah mayat Magical Beast yang muncul di ruangan itu, tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan melihat pemandangan di depannya. Karena mayat Magical Beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi apa itu Magical Beast dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti giok dari Magical Beast ini karena mereka dapat membantunya memperbaiki sepasang sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti giok, yang lebarnya 20 hingga 30 kaki, tangannya dengan lembut mengusap tulang sayap, perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung sedikit kehangatan, sulit membayangkan mayat kering ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang seperti giok ini agak transparan, oleh karena itu, Xiao Yan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya, tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti giok. Ketangguhan yang ditularkan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan puas, matanya segera menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati melewati tulangnya, namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti giok yang cerah. Roh Xiao Yan segera tampak seperti memasuki tornado, kekuatan hisap yang liar dan kejam secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiao Yan yang menyipit tiba-tiba terbuka, tangannya ditarik seolah-olah disetrum listrik. Matanya menunjukkan seutas benang ketakutan yang tersisa saat mereka mempelajari sayap tulang seperti giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya, dia tidak berharap sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang liar dan keras. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan paling terkejut adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis pertalian yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi binatang buas terkuat yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Meski telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mengawetkan energi liar dan ganas tersebut. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings, produknya mungkin lebih besar dari yang diharapkan. Xiao Yan menjilat bibirnya, panas membara secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Ada baiknya menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya setumpuk daging busuk, hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat itu. Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya, matanya sekali lagi melirik mayat Magical Beast yang besar ini, tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul, lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar, itu bertahan di sekitar bilahnya, suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Xiao Yan memposisikan pedang panjang sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti giok terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul, kulit di permukaan Magical Beast yang kering itu seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiao Yan menghela nafas kecewa saat merasakan ini, tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena busuk selama bertahun-tahun, niatnya untuk menggunakannya untuk membuat armor Hide hanya bisa ditolak. Xiao Yan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan-lahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan dipotong, daging putih yang tidak biasa terlihat di bawahnya, namun, tidak sedikit pun darah yang keluar.
Meskipun Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa daging Magical Beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah mempelajarinya secara mendetail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini, sepertinya satu-satunya alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena ditutupi oleh kulit. Pedang Xiao Yan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti giok, yang telah meninggalkan tubuh Magical Beast, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Ini menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Dia agak khawatir bahwa benda ini akan berubah menjadi tumpukan hal-hal yang tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepaskan sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing keluar darinya, mencekiknya sampai dia segera berhenti bernapas. Xiao Yan mundur, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun." Bila pedang diayunkan setelah suaranya terdengar, itu memotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum meluas dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka pecah seperti celah. Mayat Magical Beast tampaknya telah terbelah menjadi beberapa bagian saat runtuh, daging padat dan putih terungkap. Orang besar ini dikeluarkan isi perutnya oleh Xiao Yan. Bau asam yang kental merembes keluar setelah mayat Magical Beast yang dikeringkan ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, itu menggulung dan mengeluarkan suara cici. Saat bertemu dengan langit-langit, langit-langit segera terkorosi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, dia akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit alam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat Magical Beast yang dibelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya diisi dengan daging putih yang padat, tidak ada tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang kalau mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ragu, namun, dia masih belum menjawab beberapa saat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi Magical Beast menggumpal, tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang saat dia secara acak memotong daging putih yang padat itu lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala Magical Beast, namun, hanya warna putih mengejutkan yang tersisa di tempat dagingnya terbelah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah makhluk besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging, namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa tanpa daya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja, dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, biarlah. Xiao Yan tertekan sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya, tepat ketika dia berencana untuk menyimpan mayat Magical Beast yang telah dibedahnya. Suara lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikkan di malam hari. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara yang akrab ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ziyan sedang mengguncang 2 kaki kecil seputih salju di atap tempat gas asam telah membuatnya terkikis. Dia meringkuk mulutnya dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa saat dia memutar matanya ke arah Ziyan. Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus bau yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber baunya. Ziyan dengan lembut melompat ke kamar. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Xiao Yan dengan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya saja.
saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama bertahun-tahun masih bisa dimakan. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan godaannya, sepasang mata seperti permata perlahan menyapu Magical Beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 paku putih dari cakar Magical Beast di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiao Yan mengeluh tanpa daya setelah merasa tercengang dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik kuku sepanjang setengah jari dan dengan lembut menekannya, yang terakhir runtuh seperti lumpur lunak, itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat menghadapi kurangnya minat Xiao Yan, dia mendesak, Anda harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi Anda untuk membakar benda-benda ini. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini, dia baru saja akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat sikap Ziyan yang sangat cemas, tanpa mengatakan hal yang tidak perlu. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya, setelah itu melilit kuku putih pucat dari cakar. Sebuah adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat paku lembut seperti lumpur putih pucat itu tidak langsung berubah menjadi abu di bawah pemanggangan, Glaze Lotus Heart Flame, sebaliknya, itu secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah ukurannya menyusut, warna putih pucat berangsur-angsur menghilang, warna hijau merah menggantikannya, tepi tajam kuku mengungkapkan kilatan dingin di tengah api surgawi, yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa kedinginan. Pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum kuku putih pucat berubah menjadi duri merah hijau seukuran buku jari, hijau dan merah bercampur bersama tampak seperti penggabungan angin dan api saat itu memancarkan panas menderu. Bahkan Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan misterius ini, siapa sangka bahwa hal ini akan berubah menjadi ini setelah dimasak oleh api surgawi. Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat Magical Beast misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan? Kamu tahu apa yang berharga dari mayat kering ini, kan? Panas di mata Xiao Yan perlahan ditarik saat dia tiba-tiba menatap Ziyan di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak kuat, jika bukan karena dorongan gadis ini, kemungkinan dia tidak akan pernah tahu bahwa cakar ini akan mengungkapkan pemandangan misterius setelah dipanggang oleh api surgawi. Xiao Yan melirik lonjakan hijau merah yang sangat tajam meskipun ukurannya kecil, dia meraihnya dan dengan lembut menariknya ke seluruh permukaan meja. Seketika, meja keras yang terbuat dari kayu solid pecah seperti kembang tahu, titik di mana itu pecah sehalus cermin. Sungguh lonjakan tulang yang tajam, ketajaman benda ini menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara sejuk, hampir seketika, tatapan yang biasa dia lihat pada Ziyan menjadi sangat bersemangat, karena gadis ini tahu metode untuk menyelesaikan rahasia cakar ini, sepertinya dia juga mengetahui hal-hal lain, bukan? Ziyan hanya mengangkat dagunya yang indah dengan sikap bangga di hadapan tatapan Xiao Yan, dia berkata, Anda harus membantu nona muda ini memperbaiki 10 bagian ini dan membantu saya menggunakannya untuk membuat sarung tangan, hihi, ini akan menjadi senjataku di masa depan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya untuk mempelajari paku tulang tajam di tangannya, saat dia berpikir untuk disambar oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil, jika benda ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Ziyan dalam memberikan pukulan, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang akan menderita pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kegelisahannya untuk mengetahui tentang rahasia binatang ajaib misterius ini, Xiao Yan tidak bisa diganggu untuk mencari kesalahan dengan anak kecil yang terbawa suasana ini. Dia dengan hati-hati meletakkan paku tulang di tangannya ke bawah sebelum mengambil 9 kuku putih pucat yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari Glaze Lotus Heart Flame. Warna putih pucat perlahan menghilang saat warna hijau merah yang tidak biasa menggantikannya. Mereka juga menyusut ukurannya. Pemanggangan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum nyala hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh.
segera, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan mereka terbungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di sisa meja. Ekspresi kejutan di mata Xiaoyan menjadi lebih pucat setelah 10 paku tulang ini dipanggang, dia menghembuskan napas dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ziyan di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah, setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiaoyan. Bagaimana Anda tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Xiaoyan melirik Ziyan, dia mengajukan pertanyaan dengan agak ragu, memikirkan kembali sikap Ziyan sebelumnya, jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya, kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampaknya kuku seperti tulang putih pucat yang tidak berguna. Saya juga tidak yakin, bagaimanapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya. Ziyan merajut alisnya yang halus, dan menjawab dengan nada tidak pasti di hadapan pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini, kerutannya semakin dalam, memalingkan kepalanya sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke mayat magical beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya, dia bergumam, jangan bilang kalau kamu benar-benar berhubungan dengan hal ini. Sayangnya, makhluk ini sudah mati terlalu lama, seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya, jika tidak, kita mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi spesies yang sama denganku, selain itu, saya merasa sangat tidak nyaman karenanya, aku bahkan merasa sangat gembira saat melihatnya telah dipisahkan olehmu. Ziyan meringkuk bibirnya saat dia menjawab. Riang, jangan bilang kalau wujud asli magical beast ini adalah musuh spesiesmu. Xiaoyan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide, saya bahkan tidak menyadari jenis magical beast saya, siapa peduli apa itu. Ziyan mengerutkan alisnya dan menjawab. Lupakan saja, jangan repot-repot tentang apa itu sebenarnya, nak, selanjutnya, kamu harus memberitahuku bagaimana menangani mayat kering ini, kan? Xiaoyan mengubah topik dan tersenyum, dia berbicara setelah melihat bahwa Ziyan tidak mau membicarakannya. Bakar itu, bakar daging jelek itu, secara alami akan ada sesuatu yang Anda inginkan, Ziyan melambaikan tangannya, dan menanggapi dengan cara yang sederhana. Xiaoyan kaget saat mendengar ini, dia segera berhenti berbicara omong kosong saat dia melingkarkan tangannya, kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih padat di depannya, dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan api hijau giok, itu menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus sekumpulan daging itu. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar setelah bersentuhan dengan daging, akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging itu. Daging putih yang padat berulang kali mengeluarkan suara, cici, saat suhu tinggi menjalarinya, ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah nyala api, pembakaran ini berlangsung sekitar 5 menit atau lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala, warna putihnya juga telah menghilang. Warna hijau merah perlahan melonjak ke atasnya. Jenis warna hijau merah ini menjadi semakin pekat karena nyala api yang terbakar dengan intensitas yang lebih besar, pada akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi, aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiaoyan, itu merembes keluar dari daging, melewati nyala api untuk menetes. Mata Xiaoyan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giok bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap tetesan darah hijau merah di dalamnya. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendapatkan setetes darah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik api hijau giok yang menyala, setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, dagingnya menghilang menjadi ketiadaan dalam nyala api. Tidak ada satupun abu tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiaoyan, api hijau giok di depannya perlahan menghilang, dia menunduk untuk melirik botol giok di tangannya, hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol, energi liar dan kekerasan yang kaya, yang menyebabkan dia merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan yang terkejut buru-buru menggunakan douki-nya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk beberapa saat sebelum dia menyelesaikan energi liar dan kekerasan itu dengan api surgawi. Setelah benih liar dan ganas dalam energi murni itu dibubarkan oleh kekuatan pemurnian, api surgawi, energi yang sangat kuat itu mulai beredar, ini diam-diam menyebar ke tungkai dan tulang Xiaoyan.
Hamburan energi ini menyebabkan hati Xiao Yan dikejutkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat secara diam-diam, meskipun peningkatan ini sangat kecil, itu masih dirasakan dengan jelas oleh Xiao Yan. Darah ini sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang. Xiao Yan pulih, dan menatap botol giok di tangannya, panas perlahan melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya dapat mengandalkan bakat dan usaha seseorang, tak disangka darah hijau merah misterius ini memiliki efek misterius. Xiao Yan menghirup udara sejuk, hatinya sekali lagi merasa dikejutkan oleh mayat magical beast yang misterius. Dia langsung tertawa saat dia tiba-tiba menyedot dengan tangannya, sepotong besar daging ditarik dan Glaze Lotus Heart Flame dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan darah hijau merah misterius ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang sama sekali tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan Glaze Lotus Core Flame. Xiao Yan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini, namun, satu-satunya hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas adalah dia hanya berhasil memurnikan 5 tetes darah hijau merah bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol giok dengan 5 tetes darah hijau merah. Mereka tidak bergabung bersama meski disimpan di tempat yang sama. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan lambaian tangannya. Dia membuat Glaze Lotus Heart Flame di depannya menghilang. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia memasukkan botol giok ke cincin penyimpanannya, tidak disangka bahwa Magical Beast Course ini, yang dianggap tidak berharga oleh Sekte Kaisar Hitam, akan benar-benar berubah menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai 5 tetes darah hijau merah ini pasti tidak kurang dari sayap tulang seperti giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan keras. Dari cara bagian dalam tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup 1 nafas sebelumnya. Seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini, jika tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena tubuh seseorang hancur berantakan. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari sudut pandang Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan pernah mengalami benih liar dan kejam dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa menyerap semua tetes darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya akan melambung. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing itu tahu bahwa Xiao Yan telah memperoleh manfaat yang begitu besar dari mayat kering ini, kemungkinan besar dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah di tempat. Hal ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh Sekte Kaisar Hitam mereka berkali-kali, namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa selain sayap tulang seperti giok yang luar biasa. Namun, hal-hal inilah, yang mereka pikir tidak ada nilainya, yang memungkinkan Xiao Yan mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu sisa kepala keriput dan kulit yang sangat besar, dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Biasanya, Monster Core yang telah mengumpulkan semua energi Magical Beast tidak akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, baik kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur, dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang buas, yang akan menerobos ke peringkat ke-8, akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas.